anggur, Kak. Wah, keren banget tuh ya. Padahal waktu itu Tuhan Yesus itu pertama kalinya ya Kak Arya ya, Betul banget, Kak. membuat mujizat ya. Terus adik-adik masih inget di sini yang kakak-kakaknya bawakan. Apa Rahel? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan anaknya. Iya betul. Ada lagi? Ada yang masih ingat? Ada lagi? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kusta. Ada Gifty? Ingat gak apa lagi Tuhan Yesus buat mujizat apa lagi? Bisa mengubah yang buta jadi melihat. Iya betul. Kakak Gifty ada? Oke. Berarti memang Tuhan Yesus kita itu udah dahsyat Kak Arya. Banget, Kak. Betul Yesus kan sangat ya? dahsyat. Bener banget ya. Jadi Tuhan Yesus kita tuh dahsyat. Siapa yang sih bilang Tuhan Yesus dahsyat? Amin ya. Yes. Kita mau puji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat. Siapa? Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Sebentar, kurang heboh nih Kak Arya. Iya deh, Kak. Ya, kurang heboh nih. Adik-adik, ayo dong. Joel, siapin berdiri. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Ayo gak ada yang duduk ya Irma. Ayo Irma. Nah, musik. Jempolnya. Jempolnya. Ya, ayo semuanya. Kita mau katakan kuat-kuat. Ya, ayo Nara. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Musik, jempolnya. Ayo. Tuh Bang Rendo udah semangat. Ayo adik-adik. Kita mau katakan kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, kayaknya nggak boleh ada yang duduk dulu Kak Arya. Karena ini masih pagi. Betul ya? Masih semangat semuanya ya? Wah, Bang Rendo di belakang tadi udah semangat sekali tuh. Puji Tuhan ya. Wah, luar biasa. Adik-adik tahu puji-pujian dan penyembahan itu luar biasa sekali. Ya amin ya. Tembok Yeriko kalau nanti kita dengar ceritanya bagaimana temboknya itu tebal sekali. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan yang puji-pujian dan penyembahan, temboknya runtuh Kak Arya. Bener banget, Kak. Hebat ya, bukan pakai bom, bukan pakai rudal, tapi pakai puji-pujian dan penyembahan.
cerita kebaikan Tuhan? Kakak tahu semuanya pasti ngalamin ya. Gifty gimana kemarin lombanya? Semangat ya. Kemarin Gifty menang gak kakak? Oh ya gak apa-apa. Yang penting melakukan yang terbaik. Betul? Ya menang gak menang hati kita tetap bersuka cita. Amin semuanya. Yuk kita mau sembah Tuhan ke Arya. Kita mau dengar firman Tuhan nih. Ya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak. Yuk kakak undang. Gak ada yang ngobrol. Kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Nehemia, Hansel, Bang Neo, Kakak Irma. Yuk. Amin Tuhan. Kita mau sembah Bapakku datang. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini adik-adik kami mau datang kepada Engkau, mau mendengar Tuhan berbicara. Amin Yesus. Bapakku datang.
posisi menyembah Tuhan adik-adik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Tak usah kami ragu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah Tuhan yang gak pernah habis dalam setiap hidup kami, yang kami rasakan tiap pagi Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kami rasakan Tuhan Yesus nyata buat setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan pada hari ini boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memandang umur kami. Tuhan mau pakai hidup setiap adik-adik di tempat ini untuk menjangkau, untuk memenangkan banyak orang-orang yang ada di luar sana, untuk memenangkan keluarga kami Tuhan, untuk memenangkan saudara-saudara kami, untuk memenangkan teman-teman kami Tuhan di sekolah. Tuhan yang pakai tangan kecil kami Tuhan, adik-adik di tempat ini Tuhan, untuk dapat bisa melakukan mukjizat-mukjizat, hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang nyatakan kami mau fokus Tuhan, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami siap untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, yes, Yesus. Oke, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, kurang kompak nih ya. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. 3 kali ya, yes ya. Oke, bangkit berdiri biar kita semangat nih sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Nih, boleh? Nah, oke, kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke. Kita sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, boleh duduk. Oke adik-adik, sebelumnya udah kenal belum siapa nih yang lagi ngomong di depan ini? Ada yang kenal? Bang siapa? Yakin? Ada yang kenal nama abang siapa? Bang Oding, siapa yang jawab? Hansen. Wih. Yakin Hansen nama abang Bang Oding? Yakin? Gak mau tukar yang di kantong ini? Gak mau. Oke, jadi teman-teman perkenalkan sekali lagi ya. Karena ada pepatah kan bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita bisa saling mengasihi, oke, di dalam Tuhan, abang mau kenalan ya. Nama lengkap abang sebenarnya Laudri Melano Kaiin. Ya. Nama panggilannya emang agak jauh ya, Bang Oding. Ya, teman-teman bisa panggil Bang Oding, Bang Laudri, ya boleh lah. Nah, senyamannya teman-teman, adik-adik, oke? Jadi siapa nama abang? Oke, Bang Oding. Bang Oding sekarang lagi kuliah ya, semester akhir gitu. Oke teman-teman, teman-teman di rumah
lebat gitu. Biasanya kalau hujan lebat, ini nih PLN suka matiin lampu. Pernah di rumahnya mati lampu? Pernah? Boleh angkat tangannya? Oh pernah ya. Walaupun kita tinggal di kota kan, tapi tetap aja ya. Suasana mati lampu, kayak gimana? Gelap. Menurut Rachel ya. Siapa? Rahel. Oh, enggak bahasa Inggris ya. Rahel. Ada lagi gelap. Terus apa lagi kalau suasana mati lampu? Ada hantunya. Waduh. Hansen bisa. Ada lagi? Mati lampu. Selain gelap. Kenapa? Nggak bisa ngecas HP. Soalnya mau belajar ya. Oh iya bagus. Bukan buat main game kan? Pasti ya di rumah kita semuanya pernah ngerasain mati lampu. Terus kalau kita mati lampu bener tadi kata Rahel, gelap ya. Kita mau ngapa-ngapain susah, ya enggak? Mau ngecas HP nggak bisa. Terus mau belajar juga nggak bisa, ya kan? Mau apa lagi? Mau jalan aja kadang-kadang susah gitu ya. Ya kan? Pasti kalau misalnya kita jalan di tempat yang gelap tuh, wah bisa tersandung gitu, bisa jatuh gitu. Jadi kadang-kadang mama kita tuh atau papa kita ya kan, biasanya ngapain kalau lagi mati lampu? Keluar beli lilin, benar banget. Tapi biasanya habis ya karena semuanya mati lampu tuh. Rebutan jadinya. Nyalain lilin, ya biar apa nyalain lilin? Biar terang, benar. Jadi lilin adalah salah satu benda penerang. Ya, boleh next slide. Ya, jadi lilin adalah salah satu benda penerang. Boleh next. Nah, next lagi. Ini cuman ada, misalnya mati lampunya sore-sore nih, jadi ada sinar matahari, ya kan? Tuh. Kalau malam kan nggak ada cahaya kan, bulannya cuman dikit cahayanya gitu. Jadi kita mau, ya misalnya ada yang rumahnya tingkat, waduh naik tangga susah gitu, wah gitu kan, bisa jatuh gitu. Terus juga jadi agak tadi kata Hansen ya, mungkin merasa takut gitu di dalam kegelapan gitu kan. Oke, next. Nah, tadi yang Rahel bilang, kita di dalam kegelapan butuh benda-benda apa? Penerang. Ya, salah satunya tadi lilin ya kan. Nih lilinnya yang gede-gede tapi. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau jawab? Obor juga bisa, zaman dahulu banget ya. Lampu. Obor banyak gitu ya alat-alat penerang lainnya supaya kita bisa melihat teman-teman. Tapi teman-teman pernah bayangin gak gimana kalau teman-teman kita yang kurang beruntung yang gak bisa ngelihat atau matanya buta? Coba teman-teman sekarang merem. Coba kira-kira ada yang kelihatan kalau merem? Bisa ngelihat muka sebelah kanan kirinya? Lihat ekspresinya, kasih senyuman. Bisa kelihatan senyumannya? Nggak bisa ya. Boleh buka mata lagi? Nah, itu teman-teman yang dirasain sama teman-teman kita. Jadi walaupun ada di tempat yang terang, sekalipun dia nyalain lilin juga, atau ada lampu, atau dia pakai senter, gitu ya, saat dia mau berjalan, dia tetap nggak bisa ngelihat teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita nanti akan bahas tokoh ini, tapi ketika tadi ya kita dalam kegelapan kita butuh terang. Nah, kita mau sama-sama belajar sebenarnya terang yang kita butuhkan tuh yang sejati, yang dibutuhkan bahkan
bukan cuman buat kita, bukan cuman buat orang-orang buta, bahkan di seluruh dunia tuh kayak apa? Kira-kira apa tuh? Terang yang bisa menerangi kehidupan kita. Ada yang tahu? Kuasa Tuhan Yesus, benar. Rahel boleh tepuk tangan dong, mantap. Jadi terangnya. Ya, kalau gitu sama-sama kita belajar hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke, lanjut next. Nah, jadi pada suatu hari, ya, di hari yang cerah nih ya, Tuhan Yesus sama murid-muridnya berbondong-bondong ya, orang di belakangnya tuh saking banyaknya tuh ya. Itu debunya tuh saking banyaknya diikutin sama orang banyak gitu. Dia lagi keluar di Yeriko, suatu kota gitu kan. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Tuhan Yesus dia nggak sengaja ngelewatin tempat seorang pengemis yang matanya buta, teman-teman. Namanya ada yang tahu? Siapa, Joella? Hah? Siapa? Amis. Oh, pengemis. Ya, Nara benar, pengemis. Ya, tepuk tangan buat Nara. Wih, pengemis yang buta ya, Nara ya? Iya, benar. Namanya ada yang tahu? Namanya adalah Bartimeus. Gitu benar ya. Jadi namanya adalah Bartimeus. Karena dia buta nih adik-adik, teman-teman semua. Jadi dia nggak bisa melakukan pekerjaan yang layak gitu. Jadinya dia cuman bisa jadi pengemis. Bisanya cuman mengharapkan belas kasihan gitu dari orang-orang yang lewat. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat tadi kan, Bartimeus mendengar kan, karena orang banyak, wah mungkin orang banyak itu lagi menyeru-nyerukan nama Tuhan Yesus atau lagi ngobrolin tentang Tuhan Yesus gitu ya. Si Bartimeus mendengar dan dia memanggil Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, ternyata walaupun Bartimeus gak pernah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, Bartimeus gak pernah melihat secara langsung gitu ya. Mungkin dia cuma mendengar gitu dari orang-orang yang lewat atau dari keluarganya, bahwa ada satu pribadi yang sudah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Apa aja tadi contohnya? Mengubah air menjadi anggur, lalu membangkitkan Lazarus ya. Terus ada lagi? Penyakit kusta. Wah, Rahel nih mantap, beri tepuk tangan lagi dong. Wih, luar biasa. Gitu ya. Walaupun Bartimeus gak melihat secara langsung adik-adik, tapi walaupun lewat pendengaran doang dia mau percaya gitu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, Tuhan Yesus adalah penyelamat gitu. Makanya dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku gitu kan. Nah, kira-kira apa ini yang Bartimeus harapkan gitu ya ketika dia memanggil Tuhan Yesus? Kita next. Nah, akhirnya ketika mendengar itu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil gitu. Coba panggil nih si Bartimeus yang teriak. Membantu Bartimeus berdiri kan, karena dia nggak bisa ngelihat. Jadi orang-orang membantu dia gitu. Tapi sebelum itu adik-adik, ketika Bartimeus teriak, ternyata orang-orang yang mengikut Yesus itu malah menyuruh Bartimeus untuk diam. Katanya, "Woi Bartimeus, berisik banget sih," gitu kan. Ini seorang raja lagi sedang lewat gitu. Ini seorang yang luar biasa lagi sedang lewat. Kamu ngapain sih panggil-panggil dia gitu. Tapi Bartimeus tetap memanggil Tuhan Yesus. Sampai
hati Tuhan Yesus tergerak dan akhirnya dia berhenti dan memanggil Bartimeus. Akhirnya orang-orang Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa nih yang bakal Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Bartimeus harapkan ketika dia memanggil Tuhan Yesus? Amin, luar biasa. Kita lihat ya. Apa yang dikatakan Rahel gitu. Tuhan Yesus nanya dulu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di Markus 10 ayat 51. Lalu Bartimeus menjawab apa? Oh ya, boleh buka firman-Nya. Kalau sudah dapat bilang aye gitu. Markus 10 ayat 51. Aye. Oh, kamu mau bacain? Boleh, Joel. Supaya aku dapat melihat. Wah. Jadi walaupun Bartimeus seorang pengemis, dia nggak minta kekayaan ya adik-adik ya. Dia nggak minta sesuatu yang duniawi, sesuatu yang kelihatannya enak sementara gitu. Tapi dia cuma minta satu, supaya dia bisa melihat. Aturan kalau jadi Bartimeus sekalian aja ya, Tuhan aku ingin melihat, punya duit, punya kekuasaan, punya jabatan. Tapi enggak, Bartimeus memang kerinduannya hanya untuk melihat gitu. Amin ya. Next. Ayat yang ke-52-nya. Ada lagi yang mau bacakan? Gifty? Ya, boleh. Wah, jadi luar biasa ya adik-adik. Karena iman Bartimeus kepada Tuhan Yesus, walaupun dia nggak pernah lihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, dia cuma mendengar. Karena kan iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dia percaya sekalipun dia nggak melihat. Di Ibrani 11 ayat 1 juga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun hanya mendengar, Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan Bartimeus. Dan kalau kita lihat di next slide, nah, perlahan-lahan Bartimeus bisa membuka matanya dan melihat. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Betapa bahagianya Bartimeus yang tadinya gak bisa melihat sama sekali. Betapa sukacitanya Bartimeus yang awalnya dia cuma bisa jadi seorang pengemis, gak bisa kerja yang lain-lain, tapi dia bisa dipulihkan, disembuhkan oleh karena Tuhan Yesus. Pasti hidupnya sangat berubah ya adik-adik. Dia gak lagi sama kayak dia sebelumnya. Dibilang waktu dia meninggalkan, dia menghampiri Tuhan Yesus ketika dipanggil, dia juga melepaskan jubahnya. Jubah kemiskinan, tanda pengemis gitu. Jadi dia melepaskan masa lalunya, apa yang menjadi ketakutannya dilepaskan gitu. Karena dia tahu dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin ya. Gitu teman-teman. Jadi sukacita yang luar biasa yang Bartimeus terima dari Tuhan Yesus gitu ya.
Tuhan Yesus bisa membuat Bartimeus melihat keindahan ciptaan Tuhan gitu ya. Yang awalnya dia cuma bisa ngemis, dia sekarang bisa ngelihat pemandangan yang indah, ya kan? Gunung-gunung, burung-burung di udara, pelangi gitu kan. Jadi dia merasa sangat senang. Dan pasti hidupnya juga dibilang tadi dia ikut sama Tuhan Yesus. Dia ingin menceritakan karena dia sudah merasakan mukjizat Tuhan. Dialami sendiri, dia bisa mengalami kesembuhan matanya dicelikan. Yang jadinya buta bisa menjadi melihat kembali, teman-teman. Nah, teman-teman. Jadi kita sama-sama tahu ya, mata adalah bagian penting atau organ penting di dalam tubuh kita gitu. Mungkin saat ini kita bisa melihat semua gitu secara jasmani, tapi sebenarnya bukan hanya mata yang bisa buta gitu, tapi hati kita, teman-teman. Hati kita, adik-adik. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita suka jahilin adik kita, ketika kita suka nyontek, ketika kita ngomong kotor gitu di teman-teman kita, ketika kita nggak melakukan apa yang orang tua kita suruh gitu, kita sering membantah orang tua kita. Sebenarnya hati kita sedang dibutakan oleh si jahat. Kita hidup di dalam kegelapan. Makanya kita butuh Tuhan yang adalah penerang sejati. Kita butuh Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan hidup kita, yang mampu membuat kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, adik-adik. Kita butuh penerang yang sejati. Kalau lilin bisa habis kan, kalau lampu bisa mati suatu saat karena ada masanya. Senter juga kalau baterainya habis. Tapi kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat hidup kita, selalu ada di setiap musim hidup kita. Jadi ketika kita datang, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita mau minta ampun atas dosa-dosa kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, Tuhan Yesus bakal melakukan mukjizat di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ini sama-sama ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kita baca bareng-bareng ya. Oke? Yohanes 8 ayat 12a. Kita baca dengan suara yang nyaring. Adik-adik semua. Oke, 3, 2, 1. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekali lagi. Yohanes 8 ayat 12a. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai terang, sama aja kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Maka kita tidak lagi hidup di dalam tidak lagi hidup di dalam Amin ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sanggup dan berkuasa untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, biar firman ini kita deklarasikan bareng-bareng, kita bilang ya, Tuhan Yesus terang dunia. Nah, ganti nama kita. Misalnya gini, Tuhan Yesus terang dunia, Oding mengikut Tuhan Yesus, Oding tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke? Amin ya. Oke, kita sama-sama deklarasikan. Tuhan Yesus terang dunia, Oding mengikut Tuhan Yesus, Oding tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekali lagi, Tuhan Yesus terang dunia, Oding mengikuti Tuhan Yesus,
Oding tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Amin. Oke adik-adik, jadi sekali lagi ya, di dalam kegelapan kita butuh namanya penerang, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, mungkin di antara teman-teman baru ada pertama kali yang mendengar gitu bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus mau kita nggak hidup lagi di dalam dosa, di dalam kegelapan. Nah, abang mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati buat hidup adik-adik, abang dan semua orang di dunia, bahkan untuk membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin ya. Amin. Oke. Bagi kita yang mau percaya gitu, kita sama-sama, bagi kita yang mau atau masih ragu-ragu gitu tentang keselamatan kita di dalam Tuhan, boleh ikutin doa abang ya. Kita berdoa. Jika teman-teman masih ragu tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, buat teman-teman yang masih ragu hidupnya, masih merasa nggak layak di dalam Tuhan, masih banyak melakukan dosa, tapi Tuhan katakan Tuhan sudah mati atas dosa adik-adik, sehingga adik-adik bisa beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Jika teman-teman yang masih ragu boleh taruh tangannya di dada, atau yang baru pertama kali mendengar tentang keselamatan, bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk hidup setiap kita, rela disalibkan untuk menebus setiap kita, untuk menjadi terang buat hidup kita. Bisa ikuti doa abang. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat di dalam hidup saya. Saya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup saya. Amin. Nah, bagi teman-teman yang udah menerima keselamatan dari Tuhan, sudah seharusnya kita bersyukur ya. Dan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara kita menjadi teladan untuk teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kita jadi dampak, kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi teman-teman kita. Ketika teman-teman kita misalnya ngomong kotor atau nggak baik, kita jadi orang-orang yang menjadi contoh gitu, bukan menjadi ikut-ikutan. Ketika misalnya kita melihat keluarga kita nggak baik-baik aja, kita ambil sikap untuk berdoa gitu. Kita ambil sikap untuk berdoa buat keluarga kita. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Mukjizat masih ada sampai hari ini. Kalau Tuhan Yesus mau gitu, kita percaya, kita beriman sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan adik-adik semua, di sekolah, di keluarga, di lingkungan, di teman-teman adik-adik, apa yang kita lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa.
kasih Tuhan, biarlah apa yang disampaikan boleh kami pahami, kami mengerti Tuhan. Biar itu menjadi pengingat kami Tuhan. Biar itu menjadi sesuatu yang membuat kami terus mengingat Engkau Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan sebagai penerang di dalam hidup kami. Mungkin kami gak buta secara mata kami Tuhan, tapi kami seringkali mengalami kebutaan di hati kami Tuhan. Kami dibutakan oleh berbagai macam dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang, kami sudah menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Engkau akan bertata, akan tinggal di dalam setiap hati kami dan membuat kami menjadi terang-terang Tuhan dimanapun kami berada. Di keluarga kami boleh melihat ada terang Kristus di dalam hidup adik-adik di tempat ini. Di dalam pertemanan, di dalam sekolah, menjadi anak-anak yang berprestasi, yang membanggakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena kami telah mendengar kabar keselamatan. Kami bersuka cita karena banyak orang-orang boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena sampai detik ini Tuhan rindu terus mukjizat Tuhan dinyatakan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya Tuhan, kami mau terus hidup di dalam Engkau. Biarlah terang-Mu selalu menuntun hidup setiap kami, setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kemuliaan, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Wah, Kak Arya, adik-adik semua. Nah, benar tadi yang Bang Oding bilang bahwa seringkali ternyata kalau buta itu bukan buta jasmani aja ya. Tetapi adik-adik tahu nggak, setiap kita melakukan dosa sebenarnya mata kita perlahan-perlahan mulai tertutup. Lapis pertama, oh kalau biasa berbohong, kan cuman dikit Kak. Kan aku ini, terus nambah lagi. Biasanya suka ngambil uang mamahnya 500, langsung tambah 1000. Kebiasaan lagi. Tanpa sadar adik-adik kita lama-lama menjadi buta ya. Apalagi misalnya kalau mulut kita biasa ngomong yang kasar. Awal-awalnya cuma ngomongnya sih, kamu kok gak pintar sih, awalnya begitu. Lalu mulai berkata-katanya kasar. Sama juga itu Kak Arya. Itu mulai membuat mata hati kita juga semakin buta. Nah, seperti biasa, sebelum adik-adik pulang, nanti kita menghafalkan ayat ini bersama-sama. Oke? Ya, kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Yuk kita mau siapkan persembahan. Bang Indo tolong Bang di sebelah sana. Siapa hari ini yang bisa? Joella ya? Bisa Joella untuk pegang persembahan ke bawah ke teman-temannya ya. Kita mau pujian kuat-kuat ya Kak ya. Mana jempolnya? Ayo biar semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
amin bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Bang Oding udah sampaikan, tapi di Markus ya Bang ya. Ya di Markus 10 ayat 51. Kalau Tuhan datang kepada Mikael, Tuhan bilang gini, Mikael, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagi kamu. Kalau misalnya Tuhan bertanya kepada Bang Neo, Neo, apa yang Neo mau aku perbuat untuk kamu? Sama ke Rahel, sama ke Joel, ke Joella, ke Gifty, ke Nehemia, ya ke Hansel, ke Nara, ke Kak Irma. Hari ini ya kakak mau katakan, kalau Tuhan bertanya, apa sih? Ya, kayak tadi Bang Oding bilang, orang buta tadi bilang, oh Tuhan nanti aku pengen makan, aduh udah lama gak makan ini Tuhan nih, Indomie pakai telur. Ya, atau Tuhan, kalau aku nanti bisa melihat Tuhan, aku pengen nonton YouTube. Ada? Dulu mah gak ada YouTube ya Bang ya, gitu ya. Tapi Tuhan, kalau nanti aku mau ngelihat pokoknya artis-artis, enggak. Tetapi si Bartomius itu dia mintanya cuman simpel aja sama Tuhan. Nah, hari ini yuk adik-adik kita bangkit berdiri, Hansel, yuk jangan ngobrol ya. Nehemia, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa hari ini ya. Doa dalam hati. Kakak mau ajak setiap kita doa dalam hati. Kalau Tuhan minta sama Hansel, Hansel, sekarang aku mau tanya sama kamu, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Kakak yakin pasti adik-adik di sini nggak minta, Tuhan aku minta handphone termahal. Kakak yakin enggak? Tuhan aku minta dikasih rumah terindah. Kakak yakin enggak? Pasti adik-adik di sini hebat-hebat Kak Arya. Ya, tahu yang terbaik. Ya, nah kita doa sebentar. Tutup matanya, taruh tanganmu di dadamu. Bilang sama Tuhan, apa isi hatimu Rahel, apa isi hatinya? Joella, kakak kasih waktu sebentar, ayo kita berdoa. Tuhan aku minta ini Tuhan. Kakak yakin Tuhan mendengar. Doakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan aku ingin mamaku kakinya disembuhkan saat di dalam nama Yesus. Tuhan aku ingin papaku yang sakit-sakitan disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan aku ingin papa mamaku dipersatukan kembali dalam nama Yesus. Katakan sama Tuhan, dia mendengar. Tuhan itu sahabat yang terbaik adik-adik. Dia tahu semua isi hati kita. Katakan dalam hatimu. Nehemia juga berdoa, Tuhan aku rindu. Apa yang kau rindukan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk doa-doa adik-adik kami Tuhan. Untuk hari ini berkati Tuhan. Kami percaya mereka adalah pengikut-pengikut Engkau Tuhan. Mereka ada followernya Yesus. Mereka orang-orang yang setia. Mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kau mendengar doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kakak akan minta angkat tangan saja. Siapa di sini yang berdoa untuk teman-teman? Yang berdoa untuk teman-teman, silakan. Gifty, silakan Gifty maju ke depan sini. Yang berdoa untuk persembahan ada? Boleh siapa? Ada yang mau? Rahel? Yuk sini Rahel. Ada yang berdoa untuk siapa lagi Kak Vina? Teman-teman. Oh iya, untuk makan, untuk konsumsi kita hari ini ada siapa? Bang Mikel mau berdoa? Oke, Hansel? Joella mau? Joella? Berdoa ya, sini yuk.
Ya, nanti kita berdoa. Kak Arya bisa tolong nanti mic-nya. Kita berdoa untuk teman-teman dulu ya dari Kakak Gifty. Yuk Kakak Gifty pegang mic-nya sayang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini. Berkati supaya mereka yang sakit selalu disembuhkan ya Tuhan, selalu sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silahkan berdoa untuk persembahan ya. Tuhan, pagi ini kami telah mempersembah. Semoga persembahan itu bisa untuk rumahmu ini Amin. bisa berkembang ya Tuhan. Dan kami sayang padamu. Terima kasih Amin. atas kuasa-Mu ya Tuhan. Dan jagai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus Putra Haleluya, amin. Amin. Ya Joella. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati konsumsi kami yang sebentar lagi akan kami konsumsi selesai habis ibadah. Berkati ya Tuhan supaya konsumsi ini bisa menjadi kesehatan dalam tubuh kami ya Tuhan. Amin. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan Kakak Arya tutup dalam doa. Adik-adik boleh balik ke tempat duduknya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini. Sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah gereja anak ya Bapa. Biar firman yang kami sudah dengarkan Bapa menjadi rema Bapa bagi kami Bapa setiap hari ya Bapa. Engkau yang berkati adik-adik yang ada di sini ya Bapa. Engkau yang berkati juga Bapa pada pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tunggu dulu sebentar, Theo. Hansel mau kemana? Kakak mau tanya mau kemana dulu. Adik-adik, kakak minta sambil kita makan kita hafalkan ayat ini, ayat hafalan ini ya. Pelan-pelan. Nanti kakak akan tanya satu persatu. Jadi boleh sambil makan, sambil menghafalkan ayat. Oke? Semuanya ya. Terima kasih adik-adik. Oh iya kita foto dulu, foto-foto. Ya sini semua.